buah ini ternyata luar biasa. Jadi buah ini bisa dijadikan ladang bisnis yang tidak ada putusnya seperti itu. Dan ini tanpa musim, ini memerlukan suatu proses yang luar biasa, dan proses itu harus kita nikmati. Dulu ketika saya beralih dari seorang driver menjadi petani, itu kan istilahnya itu apa ya, terjun bebas mungkin ya, bisa dikatakan terjun bebas. Karena dari pengalaman yang sangat berbeda. Nah, dari awal uji coba menanam, dari awalnya cuma nanam 100 pohon dan sekarang sudah berkembang menjadi 400 pohon. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, hari ini kita ada di luar ruangan. Nah, kita sudah ada di kebun jambu. Jambu apa nanti kita tanyakan kepada yang ada di sebelah saya. Dan langsung saja kita tanya langsung ke beliau. Beliau adalah Mas Sugeng Wiloso. Dan hari ini kita ada di Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen tentunya. Oke sahabat tani, langsung saja kita sapa. Selamat siang Mas Sugeng. Selamat siang, Mbak. Mas Sugeng ya? Enggak Pak kan ya? Enggak. Mas aja ya? Iya. Karena beliau masih muda sahabat tani, dan beliau adalah sosok seorang petani milenial, begitu ya Mas Sugeng ya? Mas Sugeng Wiloso. Mas Sugeng Wiloso ini jadi kita sedang berada di kebun jambunya beliau. Namun sebelumnya sahabat tani, saya belum akan nanya masalah jambu dulu ini. Kita tanyakan dulu tentang Mas Sugengnya, Mas Sugeng Wiloso. Mas Sugeng Wiloso itu awalnya bisa sampai terjun ke dunia pertanian, terutama untuk di bidang perjambuan ini. Awalnya tuh dari mana? Ini apakah punya mimpi atau apa gitu? Bisa dijelaskan sedikit Mas Sugeng? Oh ya, begini Mbak. Dulu sebetulnya saya itu seorang driver, dan mungkin sampai sekarang pun mungkin banyak orang yang mengenal saya masih Mas Sugeng driver? Iya, masih driver juga. Saya kebetulan driver membidangi di wisata, kebetulan di suatu bus pariwisata, dan tentu di wisata itu kita sering jalan-jalan. Dan pada suatu saat kita kedatangan tamu, dulu meminta untuk diantarkan ke kebun buah yang petik langsung. Nah, kebetulan waktu itu ada itu di daerah Kelirong kalau nggak salah waktu itu, dan kebetulan kita jadi ikut ke sana, dan dari situ kita terinspirasi bisa terjun ke dunia pertanian seperti ini. Karena setelah saya melihat potensi dari buah ini ternyata luar biasa. Jadi buah ini bisa dijadikan ladang bisnis yang tidak ada putusnya seperti itu. Dan ini tanpa musim, sehingga bisa kapan saja panen, dan kita selalu ada buah untuk dipetik. Dan dari situ kita melihat peluang dari sisi bisnisnya. Ini suatu bisnis yang di bidang pertanian yang luar biasa sekali, sehingga saya tertarik seperti itu. Sahabat tani, ternyata Mas Sugeng itu awalnya adalah seorang driver. Driver, gitu. Betul. Driver, dan kalau saya lihat beliau itu tidak hanya menikmati profesinya saja sebagai seorang driver, tapi selalu ingin tahu tentang apa yang ada di lingkungan beliau, begitu ya. Betul. Mas Sugeng. Jadi suatu ketika beliau mengantarkan suatu rombongan ke kebun jambu, gitu, ke kebun jambu, dan beliau sangat tertarik dengan sininya langsung berputar bisnis gitu ya. Betul. Cuan gitu kan, gitu ya. Mas Sugeng ya. Jadi ternyata tadi sudah dijelaskan bahwa beliau tertarik dengan jambu ini. Nah, tadi belum saya sebutkan jambu apakah ini. Kita sebut saja sekarang Mas Sugeng, ini jambu apa ini? Ini jambu kristal. Nah, jambu kristal. Sahabat tani, kalau mendengar kata jambu kristal, yang terlintas ada di pikiran sahabat tani pasti Kabupaten Kebumen. Kita juga ada di Kabupaten Kebumen, namun di Kecamatan Pejagoan. Ya. Jadi yang awalnya jambu kristal itu banyak ditanam di daerah pesisir, ternyata sekarang itu sudah merambah sampai ke daerah dataran tinggi, begitu ya. Karena di Kecamatan Pejagoan ini, khususnya di Desa Peniron, merupakan daerah yang lumayan tinggi ya, termasuk ke dalam dataran tinggi. Nah, kalau untuk Mas Sugeng ini, saya penasaran background pendidikannya ini apa ini? Saya pendidikan terakhir SMK atau
SMK di jurusan? Di jurusan teknik otomotif. Nah, waktu itu. Menyimpang lagi sahabat tani, ternyata dari jurusan otomotif tapi sekarang terjun ke dunia pertanian. Atau mungkin sebelumnya sebelum sampai ke dunia pertanian ini pernah terjun ke dunia pertanian, mungkin membantu orang tua ataukah pernah bekerja di mana gitu? Sebelumnya saya sama sekali belum pernah untuk terjun di dunia pertanian. Sama Itu. sekali. Jadi pengalaman saya di dunia pertanian itu sangat minim sekali. Ketika saya masih menjadi driver, itu salah satunya kenapa minim. Waktu itu letak sawah orang tua saya saja saya tidak tahu. Hampir tidak tahu. Harus diantarkan. Itu salah satu alasan kenapa saya tidak punya pengalaman sama sekali di bidang pertanian. Mungkin dulu waktu masih kecil itu paling-paling diajak untuk ikut ke sawah sama orang tua, gitu, paling bantu merumput dan lain-lain. Lalu kemudian bagaimana caranya Anda itu bisa mahir, saya bilang mahir karena sudah lumayan berhasil ini, bisa mahir dalam bidang pertanian ini, terutama di budidaya jambu kristal? Oh ya, tentu ini memerlukan suatu proses yang luar biasa dan proses itu harus kita nikmati. Dulu ketika saya beralih dari seorang driver menjadi petani itu kan istilahnya itu apa ya, terjun bebas mungkin ya bisa kan, terjun bebas. Karena dari pengalaman yang sangat berbeda. Nah, dari awal uji coba menanam, dari awalnya cuma nanam 100 pohon dan sekarang sudah berkembang menjadi 400 pohon. Itu prosesnya luar biasa. Dulu saya untuk masalah pengalamannya saya tentu berguru ke sana ke sini yang sudah pernah sukses. Tentunya saya kunjungi, saya minta ilmunya. Salah satunya seperti itu. Tentu untuk menjadi bisa seperti ini kita punya proses yang luar biasa. Jadi pengalaman kita, pengalaman pahit maupun itu pasti ada. Kita menikmati tetap ya Mas ya. Betul. Jadi mudah-mudahan prosesnya juga tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Gitu ya Mas Sugeng ya. Dan ternyata sahabat tani, terutama petani-petani muda kita yang ada di Indonesia, jangan pernah berhenti untuk belajar. Betul. Gitu ya. Walaupun kita juga sudah ahli dalam bidang sesuatu, tapi dimanapun dan kapanpun kita bisa mempelajari sesuatu yang belum kita kuasai gitu ya Mas Sugeng. Dan sahabat tani, ini saya dengar-dengar kalau Mas Sugeng itu petani muda, boleh tahu nggak sih umurnya berapa? Boleh, sekitar 33. 33, masih muda. Tuaan saya jauh itu sahabat tani. Saya jadi malu merasa tua ini. Jadi Mas Sugeng ini 33 masuk ke dalam petani milenial ya, karena disebut petani milenial itu yang under 35 gitu, under 35 tahun. Dan saya dengar-dengar Mas Sugeng adalah seorang ketua kelompok tani, betul ya? Betul. Betul. Ketua kelompok tani apa nih Mas? Kelompok taninya Sumber Rezeki. Sumber Rezeki, kelompok tani Sumber Rezeki Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan. Dan saya juga kepingin tahu nih, kayaknya tadi di depan ada kayak plang gitu, kelompok tani Sumber Rezeki, kemudian ada struktur organisasinya. Kalau dilihat-lihat ini kayaknya dijadikan sebagai sekretariat ya, yang di depan gitu ya, sekretariat kelompok tani. Dan sepertinya kelompok taninya juga di sini itu aktif dan eksis. Begitu ya. Mas Sugeng sebagai seorang pemuda yang menurut saya masih muda ya, bisa memimpin kelompok tani yang notabene mungkin anggota-anggotanya sudah lebih sepuh dari jenengan. Betul, semuanya saya termasuk paling muda. Paling muda malah jadi pemimpin sahabat tani. Nah, saya pengen tanya, gimana nih triknya? Sebetulnya ini bukan suatu trik, tapi kebetulan saja mungkin seperti ini. Saya cerita sedikit, saya bisa masuk ke kelompok tani. Sebenarnya dari dulu awalnya saya cuek sekali dengan kelompok tani. Lagi-lagi ini berbalik ya, artinya tidak sejalan dulu. Karena anggapan saya namanya kelompok tani ya seperti itu. Mungkin pemahaman orang hanya kumpul-kumpul saja gitu, yang dibahas ya itu saja. Tetapi ketika semakin kesini sering kita sering ikut kumpul di dalam kelompok tani itu, kita berpikir bagaimana untuk kelompok ini bisa dikelola dan bisa aktif. Caranya bagaimana ya, kita dengan cara untuk mengompakkan kelompok ini. Dan setelah saya masuk di dalam kelompok ini, saya diberi amanah untuk menjadi ketua. Gitu. Sudah berapa tahun?
masuk ke kelompok ini? Kebetulan saya baru di kelompok ini, saya sekitar baru 2 tahun. Baru 2 tahun tapi langsung memimpin, dipercayakan menjadi seorang pemimpin. Luar biasa sekali sahabat tani. Dan ini saya penasaran, ketua kelompok taninya aja pemuda yang sangat aktif, kreatif, inovatif loh, kayak PPL Kebumen juga ya. Jadi kalau ketua kelompok taninya muda seperti ini, tentunya di dalam satu wadah kelompok tani tersebut pasti ada banyak kegiatan. Dan mungkin dari tadi juga kita mendengar suara-suara sumbang, suara-suara dari kambing yang ada di belakang. Saya jadi penasaran, sebenarnya kegiatan kelompok tani yang ada di sini itu apa aja, Mas? Oh ya, kebetulan kita memang banyak sekali kegiatan. Di salah satunya itu di setiap bulannya itu mengadakan pertemuan, yang satunya untuk arisan, kemudian untuk membahas kerja-kerja apa yang akan kita program-program ya, rencana kerja yang akan kita laksanakan itu selalu kita bahas dalam pertemuan itu. Kemudian ada beberapa yang sudah kami laksanakan, itu salah satunya tentang di samping mengembangkan tanaman-tanaman hortikultura, kita juga untuk mengembangkan peternakan gitu. Nah, jadi ternyata lebih fokus ke horti ya, Mas ya, kalau kelompok ini ya. Satu untuk horti, yang kedua ke peternakan, dan ketiganya ada pengolahan pupuk. Jadi pengolahan pupuk organik untuk kedepannya gitu. Akan kita laksanakan. Kebetulan sudah melakukan pengeringan, jadi nanti kan akan melakukan penggilingan. Jadi ada tanaman, bidang pertaniannya, peternakan, kemudian ada pengolahan pupuk. Kalau saya lihat di sini bisa disebut sebagai pertanian terpadu gitu ya, kayak integrated farming. Nah, kemudian ini kalau kita sebut sebagai integrated farming, itu prosesnya gimana, Mas ini? Ada keterkaitannya gimana nih? Oh, sangat berkaitan sekali ya antara pertanian dan peternakan. Menurut saya itu sangat ada kaitannya. Kenapa? Salah satu alasannya ini, di dalam, mungkin Mbak melihat di sini tanaman rumput-rumput ini sepertinya liar. Saya baru menanyakan cuma batin-batin aja dari tadi ya, sahabat tani. Saya begitu masuk ke kebunnya yang ada di sini, ternyata ini kok kebun banyak sekali rumputnya gitu. Teman dari tadi masih ada di dalam benak saya aja, belum saya ungkapkan. Ternyata sudah ngaku sendiri sahabat tani. Nanti bisa dijelaskan juga, Mas. Silakan. Ya, jadi dari rumput yang kelihatannya tanaman nggak terawat seperti ini, sebetulnya ini adalah suatu keuntungan dengan adanya kita menambah ada peternakan di sana. Jadi rumput ini kita manfaatkan untuk peternakan, untuk pakan kambing. Kebetulan kita pelihara di sini kambing dan sapi. Ini untuk pakan. Kemudian dari pakan itu setelah dimakan kambing akan menjadi kotoran hewan, dan itu akan menjadi bahan pupuk, bahan pembuatan pupuk organik. Dari nilai sisi bisnisnya, yang pertama tentu dari keuntungannya kita sudah tidak membeli pupuk lagi nanti ke depannya. Pupuknya balik ke sini lagi? Ya, nanti pupuknya kita gunakan untuk pemupukan ini lagi, dan selebihnya dijual gitu. Kemudian dari sisi bisnis yang lain, rumput ini yang biasanya kita memperkerjakan tenaga untuk pembersihan bisa mencapai di angka 700 sampai 800 ribu sekali membersihkan. Per apa ini, Kak? Ya, ini semua tanaman ini. Itu sekitar 300-400 pohon. Itu sekali membersihkan bisa 4 sampai 5 orang, dan itu biayanya bisa diangkat 800 bahkan hampir 1 juta sekali membersihkan. Itu hampir tiap bulan atau 1,5 bulan. Nah, ini kita manfaatkan. Jadi setiap 2 minggu kita sudah panen rumput di sini, dan kita jadikan untuk bank pakan. Dan nanti untuk pengelolaan pemupukan sistemnya nanti berkesinambungan. Jadi misalnya kita sudah bersihkan, kemudian kita pupuk lagi. Pupuknya dari hasil kotoran hewan fermentasi kotoran hewan lagi itu. Gitu. Jadi memang benar-benar terpadu ini sahabat tani. Ya, dan kemudian saya tadi penasaran, sebenarnya kalau rumput-rumput dibiarkan seperti ini, apakah mengganggu pertanamannya atau tidak nih, Mas? Kalau menurut saya tidak ya, karena rumput ini akarnya kan nggak begitu masuk ke dalam, sehingga nanti setelah dibersihkan itu sebagian akarnya juga ikut naik, dan untuk pemupukannya nanti setelah dibersihkan kita pupuk dan akan terserap ke tanaman. Jadi nanti untuk rumput ini pupuknya numpang ke pupuk tanaman jambu ini.
gitu. Jadi yang jelas itu selain rumput ini juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternaknya tadi, ternyata juga sangat menghemat biaya produksi begitu ya. Betul. Ada sekitar berapa persennya tadi? Ada sekitar 700 sampai 800 ribu per sekali untuk penyiangan gitu ya. Betul. Penyiangan lumayan juga ini sahabat tani ya. Kemudian kini kan jambu kristal di sini kan miliknya kelompok atau personal Mas Sugeng? Kalau ini masih milik pribadi. Oh, masih milik pribadi, tapi dipakai untuk kegiatan kelompok juga ya? Betul, ya? Karena untuk pembelajaran kelompok-kelompok yang ingin, kelompok tani kita, anggota yang ingin mengetahui dan ingin meniru, kebetulan sudah ada yang mulai meniru menanam, kita kegiatannya di sini seperti itu. Gitu. Tujuannya juga bagus juga ya untuk mengembangkan juga di masing-masing anggota kelompok tani juga nanti ya. Dan ini kita berada di sebuah kebun jambu kristal yang sangat luas. Ini luasannya ada berapa meter persegi? Kalau untuk luasan dibanding mungkin yang kebun-kebun di sana kita belum begitu luas, karena kebun kita luasnya paling-paling cuma sekitar 1/4 hektar. 1/4 hektar ya, sekitar mungkin hampir 200 meter persegi ya. Betul. 200 ubin, hampir Betul. 200 ubin ya. Nah, kalau untuk pohonnya ini ada berapa? Pohonnya sekitar 400 batang. 400 batang dengan jarak tanam berapa ini, Mas? Jarak tanam ini untuk yang dulu karena kita masih baru belajar, ini jaraknya 3 meter, 3 kali 3. Kalau idealnya berapa meter? Idealnya itu mungkin 4, semakin lebar semakin bagus. Mungkin 4 kali 4 itu sudah ideal. Iya, karena di sini juga terlihat ya kalau yang sudah usia, ini usia berapa ini? Usia pohon sudah 3,5 tahun. Nah, udah 3 tahun setengah udah terlihat bertabrakan gini ya, Mas. Betul. Ya. Coba kalau misalkan dengan jarak tanam yang lebih ideal mungkin lebih bisa mengembang lagi per pohonnya gitu. Nah, ini usia 3,5 tahun sudah panen berapa kali? Kalau untuk panen kita sudah lupa ya untuk Tidak terhitung sahabat tani ternyata, dan sekali panen mungkin per pohonnya bisa dikira-kira per pohonnya berapa kilo, Mas? Itu tergantung, kita menghitungnya bisa dari ini, dari plastik ini. Oh, plastiknya. Iya, kita habisnya berapa lembar? Dihitungnya plastiknya. Plastik. Berarti. Misalnya kalau kita satu pohon misalnya habis dalam fase pembungkusan ini, karena ini bungkus terus ya, dan pangkas terus. Jadi untuk sekali satu plastik ini mungkin satu jambu itu beratnya rata-rata itu kalau 2 on lah kurang lebih. Jadi ada yang 1,5 kilo, ada yang 1,4 kilo, ada yang 1,3 kilo. Seandainya rata-rata 1,5 kilo saja, itu berarti kalau misalnya satu pohon 150 jambu, mungkin bahkan ada yang lebih ini ya, bisa satu pohon dihitung. 150 jambu, Mas? Ada yang 150 jambu, dan ada yang pernah kita buahkan sampai 250 jambu, itu ada yang pernah. 250 nanti per periodenya kan? Iya, per ini ketika muncul bunga. Kalau 1 tahun bisa sampai berapa periode nih? Ini untuk musim rayanya bisa sampai 4 kali periode. Sahabat tani sudah bisa terhitung ya untuk keuntungannya, begitu ya Mas Sugeng ya, karena ini usianya sudah 3,5 tahun dan kemungkinan juga sudah tinggal ambil panennya saja. Biaya produksi pasti sudah tercover dari panen keberapa ini ya, dari usia berapa tahun deh? Ini kita sudah mulai panen pertama itu di usia 8 bulan. 8 bulan, belum ada 1 tahun malah sudah panen. Ya sahabat tani, luar biasa sekali dari tadi diceritakan sama Mas Sugeng, ternyata keuntungannya lumayan banyak ya Mas ya kalau kita mau membudidayakan jambu kristal. Pantes saja Mas Sugeng sekarang konsen di jambu kristal. Selain jambu kristal ada apa lagi nih Mas Sugeng? Ada beberapa tanaman yang sedang kita kembangkan, yaitu salah satunya pisang ulin. Pisang ulin. Kemudian ada alpukat, ada tanaman genjah entok, kelapa genjah entok, dan masih ada lagi beberapa tanaman pisang jenis lainnya seperti kapok dan mungkin pisang Ambon. Ambon, Raja Bulu enggak ya? Untuk raja kita belum mengembangkan. Oke, jadi Mas Sugeng itu tidak hanya konsen di bidang tanaman jambu kristal saja, ternyata ada beberapa komoditas seperti pisang ulin, alpukat tadi ya, alpukat ada juga kelapa genjah entok Kebumen. Nah, ini yang lagi jadi primadona di Kabupaten Kebumen dan di seluruh Indonesia. Dan untuk tadi untuk teknisnya saya tanya sedikit nggih Mas. Untuk jambu kristal ini usia panennya kan tadi 8 bulan.
dari HST ya, hari Iya, setelah tanam dari ya. setelah tanam. 8 bulan. Kemudian untuk usia produktifnya ini sampai berapa tahun? Kalau menurut saya selama pohon itu masih hidup, saya kira tetap produktif dan Selama pohon masih iya, hidup ya. dan ini ternyata bisa kita lihat, ini semakin besar batang pohonnya itu buahnya semakin banyak. Oh, Gitu. justru malah semakin banyak ya. Semakin Ini banyak, semakin tua gitu, semakin mungkin semakin matang Betul, gitu itu ya. bisa Jadi- dilihat dari data yang ada pada saya itu ketika pembungkusan itu dari tahun ke tahun Plastiknya dihitung lebih banyak ya. Betul, meningkat. Semakin banyak Betul. plastiknya untuk Iya, membungkus. semakin meningkat untuk membungkusan. Dan ini selain dari tadi kita bicara tentang pembungkusan. Kalau untuk pembungkusan buahnya ini di usia berapa ya, Mas? Buahnya itu usia berapa? Kalau untuk usia buahnya saya kurang tidak Terus pernah yang menghitung, jadi tapi indikator apa nih? indikatornya seperti ini. Iya. Salah satu contoh yang sudah harus kita bungkus itu yang ini. Kalau sudah Seperti- segitu, iya, Pak, sebesar sebesar ini ya. ini. Usahakan jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil bisa rontok. Kalau terlalu besar itu biasanya sudah terinfeksi lalat buah. Sudah keduluan itu. lalat buah. Betul. Jadi nanti walaupun kita bungkus bisa busuk. Jadi mungkin kawan-kawan yang ada di luar itu bisa Pokoknya dilihat juga kira-kira nanti. Iya. sebesar bola bekel Bola kayaknya bekel ini, Mas, itu ya. tepatnya bola bekel Kira-kira itu sudah sebesar bagus. bola bekel kita sudah harus mulai pembungkusan. Berarti Pembungkusan. setiap hari memang ada pembungkusan ya, Ada Mas, ya? pembungkusan Pasti terus. ada aja. Kemudian dari pembungkusan sampai ke waktu panen itu berapa bulan? Berapa hari? Itu kurang lebih sekitar 40 hari kalau 40 saya hari pernah ya, mengamati 1 itu. bulan lebih itu kira-kira sudah usia panen. Nah, dari satu pohon ini kan tadi tergantung jumlah plastiknya berapa Betul. ya. Ada yang sampai 150 buah gitu ya. Nah, untuk per kilonya harga jambu kristal di tingkat petani itu berapa, Mas? Kalau harga itu naik Fluktuatif. turun, iya. Jadi harga ini tidak menentu. Artinya ketika mungkin permintaan pasar sedang banyak, Banyak, harganya naik turun. gitu. Tapi ketika Oh, kalau permintaan pasar banyak harganya naik? betul, Oh gitu? dan itu biasanya kalau pas musim pemangkasan, kalau kita pas ada itu biasanya juga naik juga. Biasanya di musim kemarau itu Paling tinggi itu sampai harga berapa, Mas? pernah di angka 10.000 kita pernah. 10.000 di tingkat petani? Di petani. Pernah kita terendah di angka 4.000 pernah. 4.000 Tapi terendah itu ya. itu waktu harga terendahnya. Kalau yang rata-rata aja, yang stabil tuh Kalau harga berapa? harga Di stabil itu ya di angka 6.000 sampai 7.000 lah. sampai 7.000 di tingkat petani. Betul, lumayan juga kalau dihitung-hitung biaya produksinya per kilo biasanya ketemunya berapa nih ya? Pernah ngitung nggak analisis usaha taninya, Mas? Begini, kalau analisa saya sederhana saja ini, kalau 1 kilo isinya 5 jambu, dikalikan 5 plastik untuk kebutuhan. Ini yang jelas ya. Plastiknya. Jadi plastik itu satunya itu 80 rupiah. 8 rupiah. Berarti kali 5, Iya, 85 400 rupiah untuk 1 kilonya. Untuk 1 kilo. Kemudian untuk biaya perawatan pupuk dan lain-lain. Kalau per kilo jambu misalnya di harga sekitar 6.000, itu mungkin biaya perawatannya ya kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 rupiah. 1.500 maksimal. dengan 400 tadi sampai 2.000, sekitar 2.000 lah ya kita rata-rata betul. aja 2.000 per kilonya dan menghasilkan keuntungan 200%-nya. Karena 1 kilonya kita anggap 6.000 tadi ya. Betul. 6.200%-nya. Gimana sahabat tani, ngiler nggak nih sahabat tani? Kalau saya ngiler, Pak. Cuman saya belum bisa untuk seperti beliau Mas Sugeng yang menekuni bidang pertanian dengan apa ya, ini merawatnya juga kayaknya penuh dengan kasih sayang ya Pak. Betul. Ya. Kalau misalkan tidak juga yang namanya tanaman juga makhluk hidup juga nggih. Betul. Nah, kemudian saya nanya, tadi kan udah panenannya, sekarang pasarnya kemana ini? Untuk pasar kebetulan sekarang juga pengepul jambu itu banyak sekali, terutama di daerah pesisir sana ya. Dan kemudian di sekitar sini juga sudah mulai ada yang memasarkan, ikut memasarkan. Jadi untuk pemasaran saya kira Tidak jadi masalah. tidak ya? jadi masalah untuk sampai saat ini ya masih Aman gitu Aman, ya. aman Jadi saja. sahabat tani yang masih meragu-ragukan untuk membudidayakan sesuatu atau komoditas yang masih bingung tentang pemasarannya, ternyata memang kalau jambu kristal itu pasarnya sudah banyak sekali dan tentunya itu nanti masuknya ke luar kota ya Mas ya. betul. Dan saya tahunya juga kalau di luar kota kadang dibuat
seperti dibuat rujakan gitu ya. Iya, Kalau betul. kalau di sini kan kita konsumsi langsung ya, Konsumsi langsung, segar ya, buah kebanyakan, segar. Cuman ada di beberapa tempat yang dijadikan sebagai pangan olahan gitu. Seperti ada manisan jambu kristal. Betul. Jadi tidak perlu khawatir ya. Ini kalau untuk nanti rencana untuk menambah atau memperluas ada kan ya Mas ya? Iya, ada. Ada ya? Ada. Tentunya juga nggak cuma jambunya saja, tadi ada alpukatnya, pisang dan yang lain juga tetap dikembangkan ya Betul, Mas ya. ada Dan kembangannya. kalau begitu saya nanya, jadi seorang Sugeng Wiloso sebagai seorang petani milenial pasti punya sesuatu impian atau pandangannya dulu aja deh, pandangan ke pertanian kita, terutama di tanaman hortikultura untuk jangan di Indonesia, di Kabupaten Kebumen ini sendiri gimana nih? Oh ya, tentu saya itu punya harapan dan pandangan yang besar sekali ya, khususnya untuk di daerah kita. Itu masih banyak sekali lahan-lahan yang kosong dan terbengkelai. Mungkin ya karena kendala sesuatu dari petani itu, maka itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin dari pengalaman kita untuk mengolah tanah, kemudian untuk menanam budidayanya, dan untuk peningkatan hasil panennya seperti itu. Ini harapan saya untuk bisa meningkat. Salah satunya caranya tadi ya dengan memanfaatkan lahan-lahan yang masih terbengkelai itu. Salah satunya mungkin yang tidak mampu untuk ditanami padi, ya jangan dipaksakan padi. Horti itu, banyak sekali ya? Betul. Dari sayuran bisa, mungkin dari jenis tanaman buah bisa gitu. Atau mungkin tanaman keras juga bisa ya? Tanaman Mas, keras ya? bisa, seperti kelapa atau apapun lah itu bentuknya. Tadi juga disebutkan kelapa ganja entok juga, itu juga ternyata Mas Sugeng itu juga ikut melestarikan produk unggulan lokal kita di Kabupaten Kebumen, kelapa ganja entok Kebumen, nggih. Tanam berapa buah ini Mas? Saya berapa belum banyak, saya paling baru tanam sekitar 100 pohon itu di daerah Juruk sana di atas. Dan sebagian ada di sini, tapi masih pohon. kecil ini. 100 pohon nanti lama-lama bisa jadi 1000 pohon. Okay? Amin, amin. Terima kasih. Dan sebelumnya saya ada yang kelupaan, tadi mau nanya untuk masalah pemupukan, perawatan dan pemupukan. Okay? Tadi disebutkan bahwa untuk pemupukan karena ini terpadu ya, ada dari kotoran kambing dan sapi gitu. Kemudian kembali masuk ini sebagai pupuk. Selain pupuk organik, adakah pupuk lainnya? Ada, tentu kita untuk peningkatan hasil masih sedikit menggunakan pupuk kimia, namun jumlahnya itu kalau di persentase paling sekitar 30%. 30% saja. Itu rumusnya untuk bertani itu salah satunya tanah harus sehat dulu. Nah, untuk mensehatkan tanah di dalamnya itu harus banyak unsur organik, salah satunya seperti itu. Kemudian semakin gembur tanah itu atau semakin sehat tanah, maka hasilnya pun akan semakin meningkat. Dan tentunya untuk hasilnya dari buahnya itu kan akan lebih sehat ya buat kita juga, kembali ke kita juga ya sahabat tani, bahwa Mas Sugeng juga mendukung program pemerintah yang go organik gitu ya Mas ya. Jadi walaupun masih menggunakan pupuk kimia tetapi hanya 30% saja, dan mudah-mudahan suatu saat bebas kimia ya, bebas kimia. Dan untuk ini kan tentunya ada OPT juga, lalat buah juga ada gitu, kayak walaupun sudah dibungkus-bungkus kan tidak menutup kemungkinan ada juga yang kemasukan. Untuk pengendaliannya ini pakai apa Mas? Kalau untuk pengendalian kita juga gunakan pestisida nabati. Itu bisa dari daun tembakau. Dan intinya yang sering kita semprotkan itu sebetulnya bukan obat hama, tapi sebetulnya pupuk daun cair, ya organik cair seperti itu, termasuk kayak jakaba. Pakai jakaba juga bisa. Terus kemudian limbah-limbah buah yang pada busuk itu kita fermentasi, kita semprotkan ke itu untuk merangsang pertumbuhan seperti CPT ya, betul. Jadi itu untuk meningkatkan kapasitas pembuahan juga. Jadi kalau semakin sering kita semprot, walaupun yang semprotkan itu bukan insektisida, tapi saya yakin hama di situ tidak akan betah. Jadi, maka bisa dilihat walaupun tempat saya tidak semprot insektisida, tapi hamanya biasanya kan banyak kutu-kebul, tapi ini alhamdulillah jarang ya, masih jarang, masih aman. Nggak ada putih-putihnya gitu. Kadang kalau di jambu kan sering putih-putih gitu. Dan tadi untuk pestisida nabati dan pupuk organiknya tentunya bikin sendiri juga ya Mas? Betul. Ya? Ada jakaba juga bikin sendiri? Bikin sendiri. Jakaba juga bikin sendiri. Luar biasa sekali seorang
Mas Sugeng Wiloso ternyata tidak hanya di pertanamannya saja, di budidayanya saja, tetapi juga pengolahan pupuk organiknya juga mantap. Gitu. Jadi untuk di budidaya jambu kristal ini ada pruning nggak, Mas? Ada. Pruning ya, ada juga. Jadi pruning itu juga menentukan hasil bunganya nanti. Gitu. Ya. Gimana teknisnya gimana? Ya, salah satu contohnya ini. Jadi, sudah bawa gunting ya, loh sahabat tani. disiapkan. Jadi salah satunya pruning itu adalah untuk menumbuhkan tunas baru. Nah, jadi yang kita buang itu tunas-tunas yang sekiranya sudah tidak berbunga, kita pangkas, kita bersihkan. Gimana tahunya itu nggak berbunga lagi, Mas? Bisa dilihat seperti ini satu contohnya kelihatan. ini. Iya, ini sepertinya walaupun kecil tapi sudah agak menua seperti ini, ya. nggak produktif. Jadi mending kita pangkas saja seperti ini, kita buang. Lalu nanti di sini kan tunas baru biasanya bawa bunga seperti itu. Tujuannya satu untuk menghentikan aliran nutrisi dari sini. Biar kalau misalnya semua, ya? betul, nanti kalau misalnya naik ke atas semua, ini akan menjadi bunga yang di sini akan cepat besar, tentunya seperti itu. Dan di sini kalau tunas itu biasanya kan bawa bunga. Salah satunya seperti itu. Namun kalau batang-batang yang tidak berguna atau tidak berbuah, kita biarkan saja. Tidak kita pangkas. Masuk situ semua. Nutrisinya kan di sini dia menghambat ini pertumbuhan buah. Seperti itu. Jadi memang harus rajin memangkas. Jadi memang harus telaten sekali ini ngurusnya ya, Mas. Tiap hari berarti keliling kebun melihat ada yang harus dipruning, ada buah yang sudah saatnya dibungkus gitu ya. Ada yang dipanen juga, luar biasa sekali. Berarti Mas Sugeng ini tidak bisa meninggalkan anak-anaknya kayaknya di sini ya. Betul. Tapi tetap saja ya, Mas Sugeng itu juga tetap kemana-mana untuk mencari ilmu yang lebih banyak lagi gitu. Kalau sekarang pertanyaan terakhir betulan ini dari Mas Sugeng sebagai seorang petani milenial, adakah closing statement dari jenengan? Ya, dari saya pesan untuk para pemuda. Pesan untuk para pemuda. Jangan malu untuk bertani. Sebab petani itu adalah pahlawan penyangga pangan untuk di Indonesia. Petani, penyangga tatanan negara Indonesia. Betul, seperti itu. Dan ini bisa terbukti pada waktu COVID kemarin. Ini data dari Kementerian Pertanian bahwa ketika COVID-19 itu melanda negeri kita, ternyata dari semua sektor yang bisa dikatakan hampir bangkrut dan berhenti, yang paling tidak berpengaruh. Nah, yang paling tidak berpengaruh adalah di sektor pertanian ini. Alhamdulillah tetap berjalan dan tentu yang namanya pangan itu pasti dibutuhkan untuk setiap manusia yang hidup seperti itu. Jadi untuk pemuda jangan malu untuk bertani, tetap semangat. Untuk pemuda Indonesia, pemuda tani di Indonesia, jangan malu untuk bertani. Tetap semangat karena petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Miarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Sugeng. Terima kasih.